Hari ini Presiden Jokowi sudah berkantor di kawasan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden melakukan rapat terbatas dengan otorita IKN, gubernur dan bupati setempat. Presiden juga menjelaskan ia akan melihat situasi saat ini terlebih dahulu sebelum memastikan akan berapa lama berkantor di IKN. Presiden menegaskan pembangunan IKN berjalan dengan sangat baik dan optimis peringatan HUT kemerdekaan ke-79 di IKN bisa berlangsung lancar. Ibu Kota Nusantara adalah proyek besar pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan Timur. Gagasan ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 sebagai respon terhadap berbagai masalah yang dihadapi Jakarta. Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. 29 Juli 2024, Presiden Jokowi secara resmi mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur. Pengumuman ini menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia dan menandai dimulainya operasional pusat pemerintahan baru yang telah direncanakan sejak beberapa tahun. Kepindahan ini tidak hanya merefleksikan langkah maju dalam visi pembangunan nasional, tapi juga simbol keinginan kuat untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan. Implementasi penuh pemindahan ibu kota ke IKN Kalimantan Timur membawa harapan besar sekaligus tantangan yang kompleks. Dan selengkapnya akan kami bahas dalam dialog Indonesia Bicara Presiden berkantor di IKN. Yang dipandu Happy Guritma. Selamat menyaksikan. Selamat malam pemirsa, hari ini menjadi hari perdana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara dan itu sekaligus menjadi pembahasan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Happy Guritman dan juga para narasumber saya, ada yang sudah hadir di studio bersama saya dan juga ada yang terhubung secara daring. Saya akan sapa terlebih dahulu yang sudah ada di studio, ada Trubus Rahadiansyah, Ketua Forum Kebijakan Publik Indonesia atau FKPI. Selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung datang ke studio TVRI malam hari ini. Kita akan bicara nanti pandangan Pak Trubus soal apa yang dilakukan oleh Presiden kita berkantor di IKN. Saya akan sapa lagi para narasumber lainnya yang sudah terhubung secara daring. Ada Sekretaris Otorita IKN Pak Ahmad Jaka Santos Adiwijaya. Selamat malam Pak Jaka. Selamat malam Mbak Happy Guritman, selamat malam Pak Trubus, ya, Pak Danis dan juga Pak Ujang. Terima kasih Pak Jaka sudah bergabung bersama kami semua pada malam hari ini. Lalu ada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Pak Danis Sumadilaga. Selamat malam Pak Danis. Pak Danis bisa mendengar suara kami? Masih mute kayaknya. Pak Danis? Oh maaf. Selamat malam Mbak, selamat malam. Semua, Pak Jaka, Pak Ujang, Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih Pak Danis juga bergabung malam hari ini. Lalu ada pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Happy, Pak Jaka, Pak Danis, dan Pak Trubus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ujung sudah bergabung bersama kami semua. Saya ingin ke Pak Jaka langsung mewakili OIKN, Presiden Joko Widodo. Pak Jaka memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara di bulan Juli ini. Perdana hari ini, semalam beliau juga menginap di Istana Negara Garuda di IKN. Apa kemudian artinya semua fasilitas di ring 1 ini apakah sudah siap atau sejauh mana kemudian persiapan untuk mempersiapkan agar Presiden bisa berkantor di IKN? Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua, Kang Jaka, silakan. Baik, terima kasih Mbak Happy. Mungkin bisa saya sampaikan kalau soal kesiapan seluruh infrastruktur pembangunan baik di ring 1 maupun di kawasan inti pusat pemerintahan, tentunya nanti lengkapnya tuh Pak. Baik, Pak Jaka masih bersama kami. Untuk infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara itu sudah disiapkan dan memang panitia juga sudah beberapa kali melakukan survei dan memastikan kesiapan
area yang akan dipergunakan untuk para acara 17 Agustus, termasuk ketika Bapak Presiden bermaksud mencoba untuk berkantor di IKN, di mana hari ini beliau memulai, dan kami kebetulan menjadi lembaga pertama yang diajak rapat oleh beliau pada pagi tadi bersama dengan Menteri Perhubungan, dan beliau didampingi oleh Pak Menteri Sekretaris Negara. Jadi insya Allah untuk keperluan pelaksanaan itu memang tentunya secara bertahap ya, semua dipastikan bisa selesai dengan tahapan yang dilakukan berdasarkan program pembangunan yang dijalankan. Seperti itu Mbak Happy. Baik, Pak Jaka, tapi artinya berapa lama kemudian Presiden akan tinggal dan berkantor di IKN? Kalau jadwal beliau berkantor di IKN, tentunya kami mengikuti kegiatan beliau kan banyak ya, tidak hanya di tempat istilahnya sama dengan di Jakarta, juga beliau kan tidak selalu berada di kantor Jakarta karena melakukan berbagai kunjungan ke daerah. Tapi intinya kemarin beliau mulai datang memeriksa progres pembangunan jalan tol, lalu ke beberapa tempat di titik yang akan digunakan terkait dengan 17 Agustus maupun kesiapan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk beroperasinya kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk soal air dan lain-lain. Jadi untuk jadwal beliau berkantor itu sangat dinamis tentunya, bergantung kepada memang jadwal kegiatan beliau yang bervariasi ya, ada berada di Jakarta baik maupun di Nusantara atau berada di tempat lain di Indonesia, atau memang ada penugasan atau tugas ke luar negeri. Demikian Mbak Happy. Baik, Pak Jaka, ada yang ingin saya konfirmasi juga karena kami menerima informasi bahwa Presiden rencananya akan mengadakan sidang kabinet pada 30 Juli 2024. Ini kan artinya akan semua menteri, kepala lembaga juga akan hadir ke IKN untuk kemudian menggelar sidang kabinet. Kemudian ini bagaimana persiapannya? Karena kan kalau yang sekarang dilakukan adalah persiapan untuk Presiden berkantor, kemudian selanjutnya di akhir Juli nanti ada sidang kabinet yang mendatangkan lebih banyak pejabat begitu. Baik, kalau terkait dengan sidang kabinet, kami bisa menyampaikan bahwa persidangan itu diselenggarakan tentunya yang kementerian yang bertanggung jawab adalah Sekretariat Kabinet, mengenai jadwal sebenarnya tanggal berapa dan siapa saja yang diundang dalam sidang kabinet kan sesuai dengan tematik. Kalau itu apakah sidang paripurna, apakah sidang terbatas, nah tentunya nanti Sekretariat Kabinet yang bisa menyampaikan. Adapun kesiapan tempat, tentunya kami bersama Pak Kasatgas ini, terutama PUPR, yang memang selalu Pak Kasatgas ini yang kebagian menyiapkan infrastruktur yang diperlukan kegiatan sekaligus terkait dengan pembangunan IKN secara keseluruhan. Jadi memang beberapa persiapan seperti pengisian furnitur dan segala macam infrastruktur yang diperlukan untuk internet dan segala macam sudah kami siapkan bersama-sama dengan instansi yang terkait. Demikian Mbak Happy. Baik, terima kasih Pak Jaka. Saya kalau gitu ingin langsung ke Pak Danis. Pak Danis kan yang ada di sana juga memantau langsung progres pembangunan infrastruktur IKN. Bisa digambarkan kepada kami dan juga publik TVRI progres dan kesiapan dari Istana Negara IKN saat ini sehingga sudah bisa dinapi oleh Kepala Negara, kemudian Presiden juga sudah bisa berkantor di sana dan rencananya juga akan menggelar sidang kabinet. Pak Danis. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya memang kalau fokus untuk acara sekarang, fokus kita banyaknya kepada kesiapan di kantor Presiden maupun di Istana Presiden ya. Istana sekarang namanya Istana Garuda dan Istana Negara. Pada intinya sebetulnya itu adalah bagian dari infrastruktur yang disiapkan oleh PUPR untuk mendukung seluruh kegiatan yang diperlukan oleh Bapak Presiden dan juga jajarannya. Namun bukan hanya itu Mbak, jadi bukan hanya kantor saja, tapi kita mulai siapkan, tadi sebetulnya sebagian sudah disampaikan Pak Jaka, jadi misalnya kita berbicara konektivitas, kita sudah menyiapkan juga akses jalan tol. Ini untuk memudahkan agar nanti pada saat atau kemarin kunjungan itu antara Balikpapan dan IKN akan lebih mudah. Di samping itu juga
ada hal lain yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, yaitu air, listrik, ya, yang disediakan oleh PLN, teman-teman, telekomunikasi, dan lain-lain, guna menunjang kegiatan Bapak Presiden. Nah, untuk Istana dan kantor Presiden atau Istana Garuda dan Istana Negara, kesiapannya sudah secara prinsip sudah siap, jadi sudah 90% lebih, di mana sekarang pekerjaannya adalah menyempurnakan hal-hal yang berkaitan misalnya dengan interior, eksterior, fasad ya, kemudian landscape, maupun yang bersifat mechanical, electrical. Pada intinya sebetulnya sudah siap kantor Presiden dan Istana Presiden. Sudah, kalau secara kuantifikasi persentase sudah 90% lebih, saya kira. Itu Mbak. Jadi artinya untuk interior ini semuanya sudah, Istana Negara ini sudah diisi dengan perabotan interior yang diperlukan Kepala Negara. Jadi kata kunci pembangunan IKN itu adalah bertahap. Itu satu. Jadi itu sudah sejak hari Kamis sore, ini sekarang udah hari Senin ya, furniture dan sebagainya yang memang itu disiapkan oleh teman-teman dari Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, itu sudah sampai di sana. Namun tentu saja masih ada yang diperlukan untuk kelengkapan-kelengkapannya yang masih dalam penyempurnaan, sehingga nanti pada 17 Agustus itu sebelumnya sudah betul-betul siap dilengkapi dan siap untuk digunakan. Baik Pak Danis, artinya kalau Presiden mau menggelar sidang kabinet dalam waktu dekat ini, semuanya sudah siap ya Pak Danis? Sudah siap untuk sidang kabinet, saya kira sudah sangat siap. Itu bahkan tadi Pak Jaka ya, saya kira betul tadi OIKN itu rapat, adalah institusi yang pertama bersama Presiden, ada juga bersama dengan siangnya itu dengan forum Forkopimda Kalimantan Timur ya Pak Jaka ya, saya kira sesudah itu. Ya, betul. Beberapa bupati dan berapa orang ya, cukup banyak itu saya kira, lebih dari 20 orang saya lihat ya yang hadir. Jadi cukup siap, kalau dinyatakan itu siap Mbak, sangat siap. Sangat siap. Baik Pak Danis, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin ke Pak Trubus. Pak Trubus, publik ini kan sempat dibuat pesimis soal pembangunan IKN ketika belum ada kepastian soal investor, kemudian juga pembangunannya dikhawatirkan molor begitu dari apa yang sudah dirancang dan ditetapkan. Kemudian tiba-tiba Presiden mengeluarkan keputusan untuk berkantor di IKN, menginap semalam, tadi malam menginap di Istana Negara. Nah, meski belum permanen ya untuk berkantor di IKN, karena tadi dikatakan Pak Jaka masih dinamis sifatnya. Nah, Anda melihat ini bagaimana? Apakah memang IKN memang sudah siap atau nampaknya justru malah dipaksakan? Iya, kalau saya melihat sih karena konsep tadi yang disampaikan dari Pak Denis adalah bertahap, maka apa yang dilakukan oleh Presiden sudah pada tahapnya gitu. Artinya memang ini yang dilakukan Presiden dalam upaya untuk meyakinkan publik, karena dua hal terutama untuk kebijakan publik. Yang pertama dari sisi kebijakannya sendiri sudah dinyatakan berjalan, artinya sesuai dengan kapasitas yang ada, kapasitas anggaran, kapasitas SDM-nya, kemudian juga kapasitas infrastruktur yang ada di sana. Kemudian dari sisi publiknya juga, publik sudah melihat selama ini bahwa terlepas dari pro kontra, ternyata Presiden sudah menyatakan bahwa tetap akan berkantor di sana, dan ini sudah ditunjukkan sehingga masyarakat makin percaya setidaknya bahwa ibu kota kita sudah tidak lagi di Jakarta gitu, jadi sudah di IKN sana. Jadi ini yang mengindikasikan menurut saya secara kebijakan publik, tentu apa yang dilakukan Presiden adalah upaya sungguh-sungguh dalam hal bagaimana kita secara bertahap untuk memindahkan ibu kotanya, karena ini kan rancangan sejak tahun 2019 setidaknya, dan ini bisa terlaksana hari ini kan suatu hal yang membanggakan, dan ini suatu hal yang menurut saya hal yang menggembirakan, patut diapresiasi ya dalam waktu yang cukup cepat gitu ya, sehingga ibu kota sudah bisa berpindah di sana. Paling tidak ini Presiden berkantor di sana. Yang kedua, bahwa berkantornya Presiden di sana itu mengindikasikan bahwa proses pembangunan IKN ini sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan gitu. Artinya roadmap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya sudah mulai secara bertahap mulai dilaksanakan. Artinya sudah mulai terwujud, sehingga terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, namanya pembangunan dan sifatnya ibu kota negara itu bisa dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, saya melihat bahwa
pelayanan publik tetap saja bisa berjalan dan masyarakat sudah tidak ada yang istilahnya merasa dirugikan atau merasa terganggu, terkendala dalam pelayanan publik, karena pelayanan publik tetap aja di Jakarta di instansi yang sudah berjalan, dan itu yang ada di IKN itu baru merupakan tahap awal di mana kemudian mengenalkan kepada publik bahwa kita ibu kotanya sudah pindah ke IKN. Itu yang penting itu, Mbak, karena selama ini memang publik juga melihat bahwa apa pembangunan itu akan terus atau tidak, kemudian ya pertanyaan publik yang mengumpulkan biasa itu di berbagai media ataupun di berbagai diskusi itu selalu muncul, atau di warung kopi juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ini setidaknya Presiden secara bertahap menjawab itu semua. Nah, mudah-mudahan ini kan yang ketiga menurut saya adalah bagaimana keberlanjutannya. Itu yang penting kan, ketika nanti Presiden sudah merencanakan misalnya berkantor di sana, kemudian ada lagi tadi disampaikan akan ada sidang kabinet ya, di sana kabinet di sana. Nah, ini kan pikiran publik kemudian bagaimana kemudian itu bisa ada keberlanjutan. Ini karena keberlanjutan itu menjadi kunci bagaimana kemudian keyakinan publik domestik maupun publik internasional, dan di dalam ini khususnya investor yang selama ini sudah banyak juga diminta mendukung dalam hal keberadaan IKN ini, setidaknya nanti akan tereksekusi lah, artinya Presiden dia melaksanakan apa yang sudah menjadi LOI kan. Selama ini kan mereka sudah banyak yang mendaftar, ya letter of intent-nya sudah ada, itu sebagai dinyatakan oleh pemerintah. Jadi dalam ini saya melihat memang apa yang dilakukan oleh Presiden sudah merupakan hal yang seharusnya, karena memang segala sesuatunya harus dimulai, karena kalau tidak dimulai ya kapan lagi nanti pembangunan, pembangunan tidak bisa istilahnya Bandung Bondowoso sehari selesai ya, tetapi ini kan melakukan bertahap, tetapi setidaknya dengan Presiden sudah berkantor di sana, nanti otomatis kementerian atau lembaga yang lain akan juga secara bertahap akan berpindah ke sana. Saya rasa itu, Mbak. Dan sekaligus juga untuk memberikan kepercayaan terhadap publik ya. Iya, kepada publik, karena publiknya yang paling penting itu adalah bagaimana publik meyakinkan dan ikut mendorong terjadinya ini, dan setidaknya juga publik tidak terus memandang bahwa Jakarta sebagai ibu kota sehingga akan berurbanisasi ke sini terus kan gitu, Mbak. Jadi baik, Pak Trubus. Saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, Presiden mulai berkantor di IKN dan akan menggelar sidang kabinet perdana di sana rencananya. Kalau Kang Ujang melihatnya sinyal politik apa yang kemudian Kang Ujang lihat dari rencana Presiden Jokowi ini? Ya, saya melihat ini ikhtiar maksimal Pak Jokowi ya. 3 bulan menjelang kekuasaannya akan berakhir, tentu Pak Jokowi ingin menuntaskan kewajibannya, ingin menyelesaikan IKN secara tuntas dan peralihan kekuasaan kepada Pak Prabowo dengan baik. Nah, beliau berdua ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah berkomitmen ada keberlanjutan dalam konteks pembangunan IKN. Nah, saya melihat bahwa ini ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal dari Pak Jokowi, ya bahwa sejatinya IKN itu ya berjalan gitu. Karena kalau kita lihat ini proyek mercusuar ya bangsa, tentu harus dituntaskan dan waktunya tidak lama. Kekuasaan Pak Jokowinya tidak lama lagi, oleh karena itu ya proses meyakinkan harus lebih keras lagi. Maka mengundang influencer gitu, rapat kabinet, bahkan nginep di IKN, itu menjadi ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Pak Jokowi untuk meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa sejatinya pembangunan itu berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat gitu ya pembangunan ibu kota negara di banyak negara gitu, kalau kita bandingkan memang panjang dan lama gitu, butuh waktu yang lama. Tadi ada kata kunci bertahap. Jadi situlah sebenarnya proses yang harus diinformasikan kepada rakyat Indonesia bahwa sejatinya ya secara jujur, ya, secara faktual bahwa pembangunan IKN sudah berapa persen, lalu juga infrastrukturnya juga sudah berapa persen. Karena kemarin kalau kita harus jujur gitu ya, ada juga publik yang memposting gitu ya video yang menggambarkan IKN secara keseluruhan di 18 Juli yang lalu. Itu kan juga memotret kondisi objektif dari IKN gitu, dari pandangan masyarakat, dan itu mereka mengatakannya belum tuntas juga, belum banyak juga, bahkan jalannya juga masih bertanah dan lain sebagainya. Ini kan harus dijawab oleh pemerintah, oleh Pak Kasatgas tadi gitu ya, Pak Sekretaris Otorita, untuk tadi menjawab keraguan-keraguan publik itu. Dan saya meyakini ada ikhtiar yang baik ya, ikhtiar yang positif dari pemerintah, dari Pak Jokowi untuk menuntaskan kewajiban menjadikan IKN sebagai tadi ibu kota negara yang baru,
yang transformatif ya dalam konteks untuk pembangunan Indonesia ke depan. Karena memindahkan ibu kota itu tidak bisa membalikan seperti telapak tangan gitu. Butuh transformasi banyak hal. Ada transformasi ekonomi, budaya, pengetahuan gitu ya, perilaku masyarakat, dan itu juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Katakanlah transformasi masyarakat, lalu migrasi ya ASN dan lain sebagainya, itu juga harus dihitung dengan jeli. Tetapi yang memang menjadi catatan kami gitu ya sebagai dosen, sebagai pengamat, yang paling penting dari semua itu adalah infrastruktur. Kesiapan infrastruktur yang maksimal demi kenyamanan Presiden berkantor dan demi tadi ya kerja-kerja pembangunan Indonesia. Saya melihat pesan Pak Jokowi sangat jelas bahwa Pak Jokowi ingin berusaha semaksimal mungkin menuntaskan IKN ya dengan sekuat tenaga di ujung masa pemerintahannya, agar memang legasi Pak Jokowi itu bisa diterima oleh rakyat Indonesia, dan memang dalam konteks itu pula ya agar pembangunannya bisa berkesinambungan di bawah pemerintahan Pak Prabowo nanti, begitu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Kita akan jeda sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas soal Presiden berkantor di IKN. Saya ingin kembali ke Pak Danis terlebih dahulu, karena Pak Danis hanya bisa bergabung bersama kami semua di 30 menit pertama ini. Jadi Pak Danis, media dan publik belakangan ini kan juga ramai mempertanyakan soal ketersediaan air dan listrik untuk IKN yang sempat disebut-sebut sebagai salah satu kendala. Air dan listrik juga sempat diakui oleh Presiden dan dipertanyakan kesiapannya oleh Presiden. Nah, bagaimana kemudian Pak Danis mungkin bisa ceritakan soal pasokan air dan listrik di IKN saat ini? Ya, baik. Saya kira kalau saat ini sudah dua kata sudah tidak ada masalah. Jadi itu ada statement Bapak Presiden sendiri kan hari ini, air, listrik, internet itu sudah ada masalah. Jadi Mbak, kembali seperti yang ingin saya sampaikan tadi, kata kuncinya adalah bertahap. Dan itu bukan kata saya, Mbak. Itu adalah dinyatakan pembangunan IKN itu ada 5 tahapan, mulai dari 2022 sampai dengan 2045. Itu dinyatakan di dalam Perpres 63 tahun 2022. Nah, apa yang diamanatkan untuk tahap pertama dari 2022 sampai 2024? Infrastruktur dasar, kantor presiden, istana presiden, kantor pemerintah yang utama, dan hunian untuk ASN tahap pertama. Jadi itu semua kita siapkan, terutama yang menjadi pokok atau inti suatu kesiapan kawasan adalah infrastruktur dasar, tadi konektivitas, air, listrik, dan lain-lain. Itu saat ini sudah kita siapkan. Kalau ingin lebih spesifik mengenai air minum, itu kan kita membuat 2 sumber air minum, yaitu bendungan Sepaku Semoy, dan ada sungai juga di bendung juga yang disebut Intek Sepaku. Saat ini keduanya itu mampu masing-masing adalah 3.000, mohon maaf ini ada teknis sedikit, namun saya ingin menjelaskannya secara kuantifikasi. Yaitu kalau bendungan Sepaku Semoy sanggup untuk menyuplai air 2.500 liter per detik. Sedangkan dari Intek Sepaku itu sampai dengan 3.000 liter per detik. Saat ini yang kita manfaatkan untuk tahap awal, kembali bertahap tadi, itu sebanyak 300 liter per detik sudah kita siapkan, mulai dari bagaimana menyiapkan air bakunya, memprosesnya di water treatment plant atau dalam bahasa Indonesia instalasi pengolahan air bersih, kemudian memompanya ke atas dan menyimpannya dalam reservoir dan mendistribusikan ke masing-masing persil atau masing-masing bangunan. Listrik pun PLN sudah menyiapkan, yaitu pada saat ini bekerja memang sumbernya adalah sumber masih fosil.
Namun dalam perjalanannya mereka juga menyiapkan sumber listrik yang non-fosil, yaitu tenaga surya sebesar 50 megawatt dan 10 megawatt sudah bisa dimanfaatkan. Jadi kembali kepada isu tadi, Mbak bisa lihat barangkali sekarang terang benderang tidak ada isu untuk yang berkaitan dengan listrik maupun air minum. Secara spesifik untuk air minum memang memerlukan waktu yang lebih karena memang diamanatkan di dalam peraturan presiden dalam bentuk KPI atau Key Performance Indicator bahwa outputnya adalah air minum, tap water, portable water, dan jumlahnya adalah 150 per liter per orang per hari. Ini sesuatu yang sangat signifikan secara kuantitas maupun kualitas. Ini memerlukan kehati-hatian proses untuk memastikan agar kuantitas dan kualitas yang nanti diterima itu betul-betul sesuai apa yang diamanatkan di dalam peraturan presiden tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Danis, ada yang menarik juga, ini videonya sudah banyak beredar tentang apartemen untuk ASN yang juga sudah diperlihatkan ke publik, bagaimana apartemen itu diisi dengan furniture, bentuknya modern dan nampaknya juga nyaman. Nah, ini sebenarnya sudah berapa banyak yang jadi, kemudian atau apakah kemudian artinya sudah bisa dimulai untuk migrasi ASN ke IKN? Ya, baik. Betul, jadi Mbak, jadi kita itu seperti tadi yang saya sebutkan, infrastruktur dasar. Kemudian ASN itu kita sudah mempunyai kontrak, bukan rencana lagi, kontrak untuk membangun 47 tower. Tower apartemen ASN, 47 tower, saya ulangi. Dan insya Allah, pada bulan Juli, akhir Juli ini, atau awal Agustus, itu 12 tower akan siap dan bakal siap untuk dimanfaatkan. Selanjutnya sisanya sekitar September 21, November, Desember menjadi 47. Saat ini 12 tower akan dimanfaatkan sebelum oleh ASN tapi oleh para petugas yang terlibat dalam upacara 17 Agustus. Jadi 12 tower. Ilustrasinya adalah satu tower itu terdiri dari 12 lantai untuk memudahkan. Setiap lantai ada 5 unit apartemen yang Mbak sebutkan tadi yang videonya viral tersebut. Jadi kalau satu apartemen, satu tower itu ada 60 unit. Kali 12 tower berarti ada 720 unit. Setiap unit apartemen itu terdiri dari 3 kamar. Yang ada di video tadi ada kamar utama dan ada 2 kamar pendukung. Jadi ada 3 kamar. Kalau kita berbicara 12 tower tersebut, jumlah kamarnya adalah 720 kali 3, sekitar 2.100 lebih. Kamar yang bisa dimanfaatkan saat ini. Jadi siap dan betul, semuanya akan fully furnished, seperti yang di video viral, kalau tidak salah itu dari PLT Wakil Kepala Otorita, itu Pak Raja Juli. Waktu itu kebetulan saya yang menemani juga pada saat melakukan inspeksi tersebut. Demikian Mbak, jadi siap, apartemennya 12. Baik, Pak Danis, terakhir ini pertanyaan terakhir, di masa kunjungan kerja Presiden IKN dari kemarin sampai hari ini dan beberapa hari ke depan, apakah ada catatan-catatan khusus yang kemudian diberikan oleh Bapak Presiden kepada IKN, kepada Pak Danis juga terkait dengan pembangunan IKN, apa yang perlu diperbaiki, catatan-catatan penting kemudian juga akan ditindaklanjuti. Silakan Pak Danis. Ada yang spesifik, misalnya beliau kan melalui jalan tol sudah bagus begitu, tolong betul-betul itu tepi-tepinya dihijaukan. Kedua, beliau juga menyatakan bahwa prosesnya tidak usah terburu-buru, dilakukan dengan baik dan sebagainya. Jadi beliau menyatakan ini sudah sesuai dengan harapannya dan kami diminta untuk melanjutkannya dengan baik dan benar agar hasilnya juga baik, tidak mengecewakan. Jadi itu barangkali amanat beliau untuk kepada kami waktu itu. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danis sudah bergabung bersama kami malam hari ini dan juga memberikan gambaran sejauh mana progres dari pembangunan IKN. Terima kasih Pak Danis, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Jaka, Pak Ujang, Pak Tulbus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, saya ingin ke Pak Jaka. Pak Jaka, bagaimana kemudian strategi dari otorita IKN untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan tepat waktu? Kalau tadi Pak Dhani selalu berulang kali mengatakan kata kuncinya adalah bertahap. Nah, tapi bagaimana kemudian memastikan ini tepat waktu? Baik, terima kasih. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Danis ya, masalah bertahap artinya kan kita membangun itu mengikuti rencana induk yang dituangkan di dalam Undang-Undang 3 2022 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres 63 tahun 2022 tentang perincian dari perencanaan induk. Dari situ juga kita bisa menguraikan kembali dan di mana pembangunan tersebut tentunya dilakukan oleh berbagai instansi ya, di mana dengan pembagian tugas masing-masing dengan leading sektor dalam konteks pembangunan infrastruktur kan ada di PUPR. Nah tentunya untuk memastikan itu semua berada di dalam tahapan yang sesuai, kita senantiasa melakukan koordinasi ya, kolaborasi juga untuk memastikan apa yang direncanakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nah ini hal-hal penting yang bisa kita lakukan karena melibatkan banyak orang itu tentunya bukan hal yang sederhana ya, melakukan koordinasi dan kolaborasi termasuk untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang biasanya merupakan tantangan di dalam setiap pembangunan dimanapun itu dilakukan. Jadi koordinasi yang dilakukan dengan baik dan tentunya di bawah kepemimpinan, dalam hal ini semua kita bekerja di bawah kepemimpinan langsung dari Bapak Presiden yang senantiasa mencatat dan memeriksa progres yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut dari berbagai sektor. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jaka. Saya ingin minta pendapat dari Pak Trubus. Ya. Kita melihat tadi dari penjelasan Pak Danis, tower buat ASN sudah hampir jadi, kemudian semuanya pasokan ketersediaan air baku maupun air minum dan listrik juga sudah ada di sana, bisa dikatakan 90%. Menurut Pak Trubus, apakah ini kemudian bisa menarik investor untuk datang ke IKN? Iya bisa, Mbak. Kalau kemudian nanti ASN-nya sudah mulai dipindahkan ke sana. Jadi nanti sudah ada pelayanan publik di situ toh, karena sudah ada pelayanan publik berarti birokrasi sudah mulai berjalan. Artinya ketika nanti ada investor yang akan setidaknya akan menanyakan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, nah itu sudah ada yang melayani, apalagi tidak memberikan informasi yang akurat lah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua saya melihat bahwa yang tower-tower sudah disiapkan itu nanti segera menurut saya ya AS kan sudah beberapa lama sudah dilakukan mapping sekaligus juga persiapan teknik skillnya juga sudah disiapkan semuanya. Nah itu tinggal sekarang dilaksanakan mulai secara bertahap ya tentu menyesuaikan dengan tower yang ada di sana. Tentu ini nanti harus diatur sedemikian rupa karena kan belum bisa dengan keluarganya. Kalau dengan keluarganya nanti dengan anak-anaknya mau sekolah, nah ini belum bisa kan. Tetapi paling tidak bahwa infrastruktur di sana terkait dengan jalan tol, terus juga bandara juga sudah ready semuanya. Nah ini saya rasa ini hunian terhadap IKN ASN lah, hunian ASN itu harus segera diwujudkan di sana, dalam arti ASN-nya harus sudah berkiprah di sana. Itu yang penting. Yang ketiganya saya melihat bahwa kalau nanti investor sudah bisa datang atau bisa ikut berkiprah di situ dan mengeksekusi apa yang sudah menjadi janjinya pada saat awal-awal karena sebagian investor sudah berdatangan awal-awal itu, ada yang observasi, bahkan sudah ada yang melakukan pemetaan juga, mengidentifikasi potensi-potensi apa itu sudah ada gitulah, sehingga disinilah kemudian ketika ASN memang sudah beroperasi, di situ kemudian para investor dengan konsep yang kita terapkan adalah KPBU kerjasama pemerintah badan usaha, maka pembangunan meskipun bertahap tetap bisa ada percepatannya karena udah ada istilahnya dana segar lah ya, dana segar dari investor itu sendiri. Ini yang penting sekali karena bagaimana juga kita masih meyakini bahwa
apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang masih murni menggunakan APBN itu sifatnya adalah istilahnya pancingan gitu, pancingan sehingga nanti para investor akan dengan serta-merta lah itu meyakini bahwa menginvestasikan di IKN itu betul-betul mendapatkan profit di kemudian hari. Itu yang penting itu, Mbak. Yang lainnya menurut saya penting adalah bagaimana kemudian pemukiman-pemukiman nanti dan berbagai wilayah yang selama ini tersentuh oleh pembangunan IKN itu segera juga disosialisasikan atau segera dibangun masyarakatnya rasa kepercayaan diri untuk menerima kedatangan investor maupun pekerja juga yang mungkin akan datang dan juga mungkin dari orang luar sekitar itu dan termasuk dari pulau-pulau lain yang akan berdatangan karena itu ibu kota. Jadi ini kesiapan mereka, kesiapan masyarakat itu sangat penting. Karena apa? Karena nanti mereka lah yang akan setiap hari berinteraksi dan akan menunjukkan kelancaran termasuk di dalamnya ASN. ASN itu nanti berinteraksi dengan masyarakat setempat dan bagaimana kemudian masyarakat setempat bisa menerima bukan merupakan tanda petik pesaing atau bukan merupakan hal yang akan ancaman misalnya seperti itu, tidak, tetapi itu merupakan warga kita yang sama-sama kita Indonesia Raya lah gitu, sehingga kita saling merangkul dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi dasar di mana kemudian rasa silaturahmi, rasa kebersamaan itu tetap bisa dikembangkan, apalagi kemudian IKN ini sebagai ikonik nantinya bagi Indonesia, kemajuan Indonesia di dalam selama Indonesia merdeka ya hampir 80 tahun ya merdeka kita itu, sehingga nantinya adalah menjadi negara yang berani memindahkan ibu kotanya secara baik. Ikhtiar tadi disebutkan oleh Kang Ujang itu merupakan bentuk upaya, kalau dalam kebijakan itu kan upaya strategi di mana kemudian percepatan di dalam pemindahan itu bisa terlaksana. Bagian juga transformasi perilaku, transformasi teknologi, transformasi pengetahuan itu juga harus diterima oleh masyarakat setempat, dan masyarakat setempat harus juga ikut terlibat di dalamnya. Ini kesempatan bagi masyarakat setempat yang selama ini tidak pernah menikmati apa yang namanya ibu kota, yang mungkin barangkali di antara mereka hanya melihat Monas itu dari TVRI. Nah, sekarang melalui ibu kota langsung dia bisa melihat langsung itu yang namanya istana, itu yang namanya presiden, dan itu para menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang ada di situ, termasuk di dalamnya mungkin ASN ya. Di antara masyarakat di sana mungkin selama ini belum melihat juga yang namanya pelayanan publik ASN itu seperti apa. Nah, ini kan sudah bisa diperkenalkan itu, Mbak. Jadi dalam hal ini apa yang terjadi terhadap pindahan IKN ini tidak semata-mata kaitan dengan meyakinkan investor, tapi juga bagaimana meyakinkan masyarakat juga gitu, sehingga hubungan timbal balik sinergitas antara investor dengan masyarakat memang betul-betul ini terjalin dengan baik. Nah, kalau kolaborasi sinergitas itu terbentuk, maka otomatis percepatan pembangunan IKN bisa ini tercapai dengan mulus lah setidaknya, artinya tidak ini, karena jujur saja kita belum punya ibu kota kan, ibu kotanya jadi masih di sana, sementara belum pindah, kita masih segala aktivitas masih di Jakarta. Nah, ini kan sementara Jakarta udah dicabut jadi ibu kotanya, jadi masyarakat kan harus sudah diberi pemahaman yang sama gitu, Mbak. Baik, artinya juga kita harus melihat bahwa pelibatan masyarakat atau komunitas lokal itu sangat penting di sana, melibatkan mereka. Nanti saya akan tanya dan konfirmasi langsung ke Pak Jaka, tapi saya ingin ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden kemarin di kunjungan kerjanya ke IKN, kemudian juga beramai-ramai mengajak para tokoh influencer untuk menjajal infrastruktur di IKN. Kalau Anda lihat ini dari perspektif politiknya seperti apa, Kang Ujang? Apa urgensinya kemudian mengajak para influencer ramai-ramai ke IKN, dan apakah kemudian juga efektif mempromosikan IKN dari para influencer itu? Ya, saya meyakini itu bagian daripada sosialisasi gitu, sosialisasi perkembangan pembangunan IKN yang ingin ditunjukkan Pak Jokowi kepada publik. Tapi memang ya kalau kita baca harus jujur juga dalam konteks menginformasikan itu. Jadi apa yang menjadi fakta dan kenyataan pembangunan infrastruktur dan situasi terkini yang ada gitu ya, itu juga jangan berbeda ketika diinformasikan, sehingga kepercayaan publik itu ya tidak luntur. Jadi apa yang ada, situasi terkini di IKN itu disampaikan apa adanya oleh para influencer itu. Yang berbahaya adalah ketika misalkan situasinya biasa-biasa saja lalu dibagus-bagusin gitu. Ini yang menjadi persoalan. Tetapi selama itu faktual, selama itu kenyataan, selama itu ada kejujuran, selama itu ada transparansi, yaitu hak Pak Presiden, hak Pak Jokowi untuk memberikan informasi yang objektif,
yang baik kepada publik melalui influencer itu. Oleh karena itu ya kita tunggu apakah memang nanti yang disampaikan oleh influencer adalah sesuatu yang objektif itu. Karena dalam konteks pembangunan bangsa, transparansi, kejujuran, membangun konstruksi pemahaman yang objektif itu menjadi sesuatu yang penting. Agar apa? Agar rakyat ketika menilai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu betul-betul menilainya pun dengan jujur bahwa betul pembangunannya sudah berjalan dengan baik, bahwa kebijakannya bisa diterima. Ini kan menjadi penting. Tetapi tadi kalau nanti informasinya salah yang dilakukan oleh para influencer itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, ini akan backfire ya kepada pemerintah itu sendiri. Tetapi saya meyakini ya Pak Jokowi adalah presiden yang paham betul cara berkomunikasi. Nah, komunikasi yang dibangun oleh Pak Jokowi hari ini tadi melalui influencer-influencer itu, dan dalam konteks itu tidak salah. Tetapi tadi saya mewanti-wanti mengantisipasi ya agar tadi apa yang menjadi kenyataan kondisi objektif IKN itu harus disampaikan dengan sejujurnya. Karena kalau penyampaiannya tidak benar, tidak jujur, tidak objektif, tentu itu akan menjadi persoalan di kemudian hari. Dan saya yakin ya tentu pemerintah tidak gegabah, Pak Presiden Jokowi juga tentu juga punya keyakinan yang tinggi terkait dengan perkembangan IKN yang betul-betul sudah sesuai dengan rencana. Dan kita tunggu peran-peran dari influencer itu apakah memang memberikan informasi yang objektif, yang selaras dengan perkembangan pembangunan IKN di lapangan atau tidak. Tentu hanya waktu dan sejarah akan membuktikan itu. Dan mudah-mudahan saya husnudon saja ya. Saya berpikir positif saja. Dan mudah-mudahan mereka menginformasikannya sesuai dengan fakta dan kenyataan yang objektif. Sehingga masyarakat bisa menerima IKN dengan segala kelebihan dan kekurangannya begitu. Terima kasih Kang Ujang. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih bicara soal Presiden Jokowi berkantor di IKN. Saya ingin kembali lagi ke Sekretaris OIKN, Pak Jaka. Pak Jaka, bagaimana kemudian otorita IKN berencana untuk mengintegrasikan dan memberdayakan komunitas lokal di sekitar IKN? Karena tadi sempat disinggung oleh Pak Trubus bahwa harus dianggap penting untuk kemudian melibatkan masyarakat atau komunitas lokal di sekitar IKN. Karena tujuannya adalah kita harus membangun perspektif bahwa IKN itu adalah untuk dan milik semua rakyat Indonesia. Ya, betul tadi apa yang disampaikan Pak Trubus ya. Memang pertama itu juga merupakan amanat dari undang-undang, di mana juga undang-undang mengamanatkan ada partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Itu di satu sisi. Di sisi lain tentunya sebagai pemerintah yang melakukan pembangunan juga pelibatan masyarakat itu harus dilakukan secara tepat. Ya, artinya bagaimana masyarakat yang semula mereka tadinya berada menjadi wilayah sebuah desa saja, tetapi sekarang desa itu misalnya akan menjadi bagian dari sebuah ibu kota, lalu akan kedatangan berbagai pendatang baru yang merupakan ASN misalnya, dengan segala perbedaan latar belakang, baik dari sisi ilmu maupun mungkin suku dan lain-lain. Ini memang banyak tantangan yang harus diselesaikan. Dan tentunya kami sebagai lembaga yang diamanatkan, pertama kita mempunyai sebuah kedeputian khusus ya. Ada Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas untuk melakukan 3 aktivitas utama di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, aspek pemberdayaan masyarakat inilah yang secara aktif mulai dilakukan sejak awal, bahkan sejak tim transisi ya. Ketika tim transisi dibentuk sebelum menjadi otorita ibu kota Nusantara itu dilengkapi organisasinya, tim transisi yang terdiri dari berbagai pejabat dari berbagai kementerian bergabung itu sudah mulai melakukan apa yang dinamakan reskilling dan upskilling kepada penduduk setempat, ya, terutama yang paling dekat dengan wilayah kawasan inti pusat pemerintahan terlebih dahulu. Misalnya beberapa di antara mereka
itu yang memerlukan atau berminat untuk menjadi pekerja konstruksi, tentunya diberi bekal bagaimana tadinya mereka hanya menjadi petani atau yang beraktivitas di perkebunan, lalu berubah menjadi misalnya operator ekskavator ataupun keahlian lain yang terlibat di dalam pembangunan. Itu ada training-training yang dilakukan oleh tim transisi bersama dengan badan usaha milik negara yang mulai ditugaskan di sana. Ya gitu. Bahkan ada yang dikirim juga ditugaskan ke BLK di luar Kalimantan, bahkan untuk kemudian orang setempat itu setelah memiliki keahlian mereka bisa bekerja di proyek. Dan ini juga berlaku kepada bukan saja anak mudanya, ibu-ibunya juga, misalnya ada pelatihan yang dinamakan solar mom ataupun coding mom misalnya. Solar mom itu ibu-ibu dilatih bagaimana bisa melakukan perawatan atau mekanisme pergantian solar panel apabila terjadi kerusakan misalnya, ya, bahwa nanti itu karena semua nanti akan menggunakan tenaga surya, jadi penggunaan solar panel pasti nanti akan menjadi sesuatu yang akan menjadi common itu di antara penduduk. Jadi kebiasaan itu juga sudah mulai ditingkatkan. Di sisi lain, pembangunan perbaikan infrastruktur seperti sekolah-sekolah, tadi dikatakan Pak Trubus atau mengatakan bagaimana nanti orang sekolah di sana apakah sudah siap apa belum, gitu kan. Nah, sebetulnya penduduk di Nusantara sendiri, ya, dalam wilayah yang ada sekarang itu udah kurang lebih 150.000 lebih itu sudah ada penduduknya. Dan ini yang tentunya juga sudah ada sekolah SD, SMP, SMA dengan kondisi yang kalau dibandingkan dengan di Jakarta mungkin masih kurang sepadan gitu ya, sehingga kalau nanti ASN pindah apakah anaknya bisa sekolah di sana dan memadai. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan infrastruktur, baik itu yang namanya fasilitas bangunannya maupun guru-gurunya kembali dilatih untuk menjadi mempunyai keahlian yang lebih baik lagi sebagai sebuah sekolah yang berada di ibu kota Nusantara atau di ibu kota sebuah negara. Di samping memang adanya beberapa investor yang ingin membangun sekolah baru di sana, swasta gitu ya, dengan kualitas yang berbeda ataupun misalnya dianggap lebih baik. Juga seperti adanya investasi Jakarta Intercultural School yang menyiapkan diri untuk membangun Nusantara Intercultural School, misalnya untuk ditujukan kepada nanti keluarga dari para diplomat yang mulai berpindah ke Nusantara dalam beberapa waktu ke depan. Jadi memang tentunya ini semua sama tadi ya, seperti yang dilakukan dalam konteks infrastruktur fisik, pembangunan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan tahapan yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu ada tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana tahap 1 itu adalah 2022 sampai 2024 ini. Baik. Jadi memang kita harus disiplin dengan tahapan yang sudah dilakukan, karena di setiap tahapan itu ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian utama, dan pembangunan kota itu adalah multidimensi, multidisiplin ilmu, sehingga banyak sekali aspek yang harus diperhatikan dan tentunya kompleksitasnya juga cukup tinggi. Baik. Sehingga manajemen pembangunan itu menjadi penting. Demikian, Mbak. Baik, Pak Jaka, saya ingin ke Pak Trubus. Pak Trubus mungkin bisa dijawab singkat juga. Sampai saat ini kan kita belum ada pejabat definitif untuk Kepala OIKN. Presiden mengatakan masih mencari. Nah, menurut Anda, seberapa pentingnya pejabat definitif OIKN, Kepala OIKN ini, apakah akan berpengaruh pada kelancaran percepatan pembangunan IKN? Iya, kalau sesuai dengan Perpres ya, kalau Perpres 62 kalau nggak salah di pasal 10 itu disebutkan bahwa tugas kepala otorita itu sangat strategis, Mbak. Bagaimana kemudian dia harus menetapkan lokasi di mana IKN harus dibangun, termasuk penetapan tanah-tanah mana saja, lahan yang harus dipakai, kemudian bagaimana juga mengalihkan agar tanah yang dulunya punya masyarakat kemudian beralih menjadi tanah negara. Ini kan suatu proses yang belum lagi terkait dengan bagaimana membangun mitra dengan daerah mitra. Itu sangat penting sekali, sekaligus bagaimana juga membangun keyakinan publik ya terkait dengan investor itu sendiri, dan dunia internasional juga yang menyoroti tentang IKN. Jadi
karena kedudukannya statusnya yang sangat strategis maka tidak boleh terlalu lama kosong. Selama ini kan begitu Pak Bambang Susantono mengundurkan diri dan wakilnya kemudian diisi oleh Pak Menteri PUPR ya Pak Basuki. Nah ini menurut saya harus secepatnya diganti mencarikan sosok yang memang jabatan ini sangat penting. Ya itu yang penting. Yang kedua ya saya melihat bagaimana kemudian Presiden jangan apalagi istilahnya mengulur-ulur waktu gitu ya sehingga terkesan kepala otorita jadi kosong gitu ya sehingga ini harus segera diisi ditentukan sehingga meskipun itu nanti dalam jangka waktu tertentu berpindah lagi tidak apa-apa tetapi sudah ada sosok yang memang dimintai untuk tanggung jawabnya dalam hal kelancaran. Baik, terima kasih Pak Trubus. Saya ke Kang Ujang juga bisa dijawab singkat saja. Kita tahu masa jabatan Presiden Jokowi ini kan hanya sampai Oktober nanti dan akan digantikan oleh Presiden terpilih berikutnya. Bagaimana kemudian Anda melihat keberlanjutan dari IKN ini, Kang Ujang, pasti akan dilanjutkan lancar-lancar aja atau mungkin ada tantangan yang Anda lihat ke depannya? Ya, yang jelas ini kan sudah dieksekusi ya, sudah jalan. Jangan menjadi proyek yang mangkrak. Nah, dalam konteks tidak menjadi proyek yang mangkrak, tentu harus dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kita sama-sama tahu juga bahwa Prabowo Gibran itu kan slogannya gitu ya dalam berkampanye keberlanjutan. Artinya melanjutkan program-program Pak Jokowi yang positif, yang baik di kemudian hari. Oleh karena itu ya harus ada kesinambungan pembangunan itu. Jadi jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan untuk IKN ini tiba-tiba menjadi program yang mangkrak misalkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Itu tentu kita tidak inginkan. Kita ingin membangun bangsa secara utuh, secara menyeluruh. Kita ini NKRI, pemerintahan juga harus berkesinambungan. Oleh karena itu ya kita perlu pemerintahan yang betul-betul fokus untuk bisa melanjutkan pembangunan IKN oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, tantangannya tentu ada pada pemerintahan baru ya. Apakah nanti Pak Prabowo dengan Mas Gibran yang akan dilantik di 20 Oktober nanti sesuai dengan janjinya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Dan ini salah satu program strategis Pak Jokowi yang tentu harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tantangannya menurut saya mencari investor agar pembangunannya berjalan dengan baik. Apakah nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan menjalankan konsekuen ya untuk melanjutkan pembangunan IKN? Kita tunggu sejarah yang akan membuktikan itu. Tetapi kalau saya boleh menghimbau sebagai anak bangsa, tentu kalau sudah dieksekusi ya harus dilanjutkan. Tentu kalau kampanyenya keberlanjutan ya tinggal melanjutkan pembangunan yang sudah ada agar tidak merugikan bangsa ini. Baik. Begitu Mbak Terima Happy. kasih Kang Ujang. Saya ingin terakhir ke Pak Jaka, singkat saja Pak Jaka, bagaimana masyarakat bisa mendukung dan berpartisipasi dalam suksesnya pemindahan dan pembangunan IKN? Silakan Pak Jaka. Baik, terima kasih. Mungkin ini perlu bantuan dari media juga ya untuk apabila masyarakat mendapatkan informasi yang benar, yang baik dan benar, lalu dapat dipercaya, semakin banyak yang melihat itu, saya yakin semakin banyak masyarakat yang mendukung. Dan memang kita dalam membangun ibu kota ini membutuhkan kerjasama di seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Tadi disampaikan juga bahwa informasi yang transparan dan memang ada risiko kalau menggunakan influencer misalnya. Di saat yang sama juga kita melihat bahwa media pun punya peran yang tak kalah besar ya dengan influencer untuk memberitakan hal-hal positif yang bisa menjadi semangat kita bersama. Saya pikir itu yang kita perlu sampaikan kepada publik, bahwa silakan mempelajari, melihat lebih dekat, lalu memutuskan untuk bagaimana kita mendukung pembangunan ibu kota ini supaya kita mempunyai ibu kota negara yang memang kita desain sendiri dan kita bangun dengan kekuatan segenap bangsa Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jaka Santosa Wijaya, Sekretaris Otorita IKN. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Trubus Rahadiansyah, sudah hadir juga ke studio, Ketua Forum Kebijakan Publik Indonesia atau FKPI. Dan terima kasih banyak untuk Kang Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya ada Pak Danis Sumadilaga, terima kasih juga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas pandangannya malam hari ini. Kita berharap IKN bisa segera terwujud ya. Kita juga berharap bisa segera ke sana untuk melihatnya langsung. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Happy, Pak Jaka, Pak Trubus. Sama Pak Ujang, Pak Trubus. Ya, Pak Jaka.
Baik, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara. Mewakili seluruh kerabat kerja, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.